Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahmawati, CGP Angkatan 7 Kabupaten Tegal dari SMA Negeri 1 Slawi. Hari ini saya akan melakukan supervisi akademik kepada Bapak Agus Supriyadi selaku guru sejarah di SMA Negeri 1 Slawi. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Bu Nur. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Hari ini nanti Bu Nur ingin melakukan praobservasi dulu terkait nanti insya Allah jam ke-5-6 kita akan melakukan supervisi ya. Ya, oke. Baik, kita lakukan praobservasi dulu untuk saat ini. Nah, di sini Pak Agus selama mengajar sejarah, apakah pernah menemui kesulitan selama ini? Untuk kesulitan banyak sih ya Bu. Banyak. Iya. Karena selama saya mengajar anak-anak itu kurang antusias, kurang semangat di dalam pembelajaran yang saya lakukan. Iya. Kurang antusias, kurang semangatnya penyebabnya apa Mas? Saya kira mungkin dari segi saya sendiri sih Bu. Dari Pak Agusnya sendiri. Iya, saya mungkin kurang kreatif. Pembelajarannya mungkin hanya model itu saja, monoton. Jadi mengakibatkan anak-anak itu bosan. Anak-anak iya, bosan. kayaknya anak-anak itu bosan. Bu. Nah, untuk mengatasi anak-anak yang bosan dalam belajar sejarah, ya tadinya Pak Agus sudah menemukan adanya masalah. Kira-kira ada enggak nanti yang akan diperbaiki dalam pengajaran Pak Agus ke depannya? Saya bismillah ini mau mencoba untuk merubah model dan metode pembelajaran saya Bu. Model dan pembelajaran. Nah, nanti untuk pembelajaran sejarah yang akan Bu Nur supervisi ada di kelas berapa ya? Di kelas 11-7 Bu Nur. 11-7 jam ke-5-6. Nah, itu Pak Agus sudah menyiapkan modul ajarnya? Oh sudah, ini sudah saya siapkan, sudah saya print. Coba lihat. Iya ya, berarti ini nanti materinya masa pendudukan Jepang di Indonesia untuk kelas 11 ya? Oke. Bu Nur bertanya beberapa nih Pak Agus, ini terkait nanti yang akan Pak Agus lakukan. Dalam modul ajar tersebut, menurut Pak Agus itu tujuan pembelajaran yang ada apa? Yang pertama tentu saja karena memang sejarah itu ranahnya afektif, ya. Jadi saya menitik beratkan pada afektif anak-anak, pada karakter anak-anak. Meningkatkan afektif. Anak-anak mampu menganalisis peristiwa-peristiwa pada masa pendudukan Jepang, ya. Dan mengambil nilai-nilai dari peristiwa-peristiwa tersebut dan juga tentu saja dari tokoh-tokoh nasional kita agar bisa dari nilai tersebut anak-anak itu aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Berarti untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah meningkatkan afektif siswa, di mana siswa diharapkan mampu menganalisis peristiwa-peristiwa masa pendudukan Jepang, kemudian mengambil nilai-nilainya, kemudian juga harapannya agar siswa itu bisa mengimplementasikan nilai-nilai positif dari pahlawan-pahlawan yang ada pada masa pendudukan Jepang. Begitu Mas Agus. Untuk selanjutnya yang Bu Nur tanyakan, kira-kira pengembangan yang hendak dicapai itu apa? Pengembangan yang area pengembangan yang hendak dicapai Pak Agus untuk pembelajaran nanti. Saya kira pengembangan yang akan saya capai adalah anak-anak itu bisa mencintai sejarah melalui model pembelajaran yang berdiferensiasi dan bervariatif. Berarti harapannya siswa dapat lebih semangat, senang, dan mencintai pembelajaran sejarah, mencintai sejarah dengan pembelajaran yang berdiferensiasi dan kreatif. Itu bagus. Nah, selanjutnya untuk strategi apa yang sudah dipersiapkan Pak Agus yang mungkin sudah tertuang dalam modul ini? Jadi untuk yang pertemuan ke-8 ini saya ingin mencoba dengan model permainan. Oh, permainan. Nih.
Permainan yang bagaimana? Jadi anak-anak nanti akan diminta untuk mencari harta karun, Nur. Mencari harta karun. Mereka untuk belajar di luar ruangan, mereka bersama-sama berkolaborasi, bekerja sama untuk mencari harta karun, di mana harta karun tersebut isinya adalah soal, Bu Nur, soal sejarah. Jadi mereka diperintah untuk memecahkan permasalahan. Jadi dengan metode problem based learning. Baik, berarti strateginya adalah problem based learning yang nanti diaplikasikan dalam siswa itu mencari harta karun. Harta karunnya itu berupa kumpulan soal yang nanti kemudian siswa itu diharapkan bisa menganalisis, menyelesaikan dari soal-soal yang ada di harta karun itu. Kalau Bu Nur amati, bahkan istilahnya itu bayangkan ya Pak Agus, itu kayaknya seru banget. Kira-kira anak-anak senang atau tidak kalau model kayak gitu ya? Secara saya amati, Bu Nur, untuk kelas 11-7 ini kebanyakan anak-anaknya itu atlet. Atlet. Iya, karena ada yang atlet basket, silat. Jadi ketika dengan model pembelajaran yang monoton, serama, itu mereka bosan. Oleh karenanya saya ingin mencoba untuk keluar ruangan, kemudian dengan metode permainan itu, problem based learning. Mudah-mudahan anak-anak diharapkan semangat dan mencintai, karena saya kira kebanyakan itu memang anak-anak kinestetik, jadi suka bergerak. Berarti dari observasi pengamatannya Pak Agus sebelumnya mengamati siswa-siswa itu banyak yang atlet, cenderung secara gaya belajarnya itu kinestetik ya. Sehingga akhirnya Pak Agus mengimplementasikan dalam pembelajaran nanti dengan menggunakan sistem permainan mencari harta karun. Sepertinya seru dan memang kayaknya anak-anak itu mungkin akan lebih semangat lagi. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan lancar. Nanti Bu Nur masuk di jam pelajaran Pak Agus, jam ke-5-6. Gitu Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Agus. Mari kita ke kelas. Mari Bu Nur. Baik anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Agus di pelajaran sejarah. Oke, sebelum memasuki pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, silahkan. Salah satu memimpin. Oke. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Oke, sehat? Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa saja? Nada? Naistia? Ali Syafiq? Ibra? Oke, ada 4 anak. Oke, Pak Gus absen dulu saja biar tahu siapa saja yang masuk hari ini dan siapa saja yang tidak masuk hari ini. Ahmad Khairul Rijal, Anggun, Tri Yuniarsi. Oke, baik, ada 4 teman kalian yang tidak masuk. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit cepat sehat dan minggu depan bisa ketemu lagi. Besok ya, jangan minggu depan. Oke, kita kemarin sudah belajar tentang materi awal masuknya Jepang atau awal kedatangan Jepang ke Indonesia dan bagaimana respon bangsa kita terhadap kedatangan Jepang. Dan pagi ini kita akan belajar tentang Jepang pada masa akhir dan juga peristiwa menuju awal kemerdekaan. Sebelum masuk ke materi, kita ulas dulu materi yang kemarin. Masih ingat? Masih ingat. Oke, kapan ya Jepang pertama kali masuk ke Indonesia?
Oke, pinter. Di mana? Iya, kemudian masuk ke Pulau Jawa kapan? 1 Maret. Lewat wilayah mana? Banten. Terus bagaimana sih respon bangsa kita? Kemudian kenapa kok menyambut dengan baik? Iya, mengaku saudara tua. Ada apa lagi? Iya, menjanjikan kemerdekaan. Terus? Iya, memperbolehkan kita menggunakan bahasa Indonesia, mengibarkan bendera. Boleh sekolah. Nah, itu yang kemudian mengakibatkan bangsa kita memberikan respon yang baik terhadap kedatangan Jepang. Tetapi kenyataannya bagaimana? Cuma mau memanfaatkan. Iya, untuk apa? Membantu perang dalam memenangkan perang Asia Timur Raya atau perang dunia 2 ya. Oke, pada pertemuan kita hari ini kita akan belajar tentang masa akhir Jepang dan juga peristiwa menuju ke kemerdekaan. Peristiwa-peristiwa apa saja yang ada pada saat menuju ke kemerdekaan. Sebelum masuk ke situ, tentu kalian sudah belajar ya. Ada peristiwa apa ya ketika besoknya itu mau proklamasi? Iya, apa itu peristiwa Rengas Dengklok, Damar? Ya, peristiwa Rengas Dengklok adalah mengamankan Soekarno dan Muhammad Hatta dari pengaruh-pengaruh Jepang, karena pada saat itu ada suatu ketidaksetujuan antara golongan muda dan tua. Yang golongan muda itu ingin segera merdeka, sedangkan golongan tua itu menunggu instruksi dari Jepang. Jadi golongan muda itu berinisiatif untuk melakukan atau menyusun teks proklamasi dengan Soekarno dan Muhammad Hatta yang berada di daerah Rengas Dengklok, tepatnya di rumah Tanda Simaide. Ya, tepuk tangan dong. Iya, betul sekali bahwasanya ada peristiwa yang disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok, yaitu peristiwa pengamanan dua tokoh bangsa kita, yaitu Soekarno dan Hatta oleh golongan muda. Untuk apa? Agar segera melaksanakan proklamasi kita agar cepat-cepat merdeka. Oleh karenanya diamankan di Rengas Dengklok. Di rumahnya siapa? Laksamana Maeda. Oke, itu salah satu materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ada yang spesial karena pada pagi hari ini kita akan belajar di luar ruangan. Setelah kita kemarin belajar di dalam ruangan terus, kita jenuh ya. Oleh karenanya Pak Agus ajak kalian untuk belajar di luar ruangan. Ada game seru, mau tahu? Iya, kalian nanti akan Pak Agus arahkan untuk mencari harta karun. Harta karun ya, menarik nggak? Menarik. Oke, Pak Agus jelaskan dulu bagaimana tata caranya. Kemarin sudah dibagi kelompok ya? Oke, karena sudah dibagi kelompok, nanti kalian mengumpul dengan anggota kelompok-kelompoknya. Dan nanti Pak Agus akan membagikan peta yang isinya nanti adalah petunjuk untuk menuju ke harta karun. Nanti kalian silakan dengan masing-masing kelompok itu berkolaborasi untuk mencari di mana harta karun itu berada sesuai dengan petunjuk yang sudah ada di peta. Sebelum menuju ke harta karun nanti ada petunjuk selanjutnya, yaitu yang ada di kertas kuning. Jadi nanti kalian silakan mencari kertas kuning terlebih dahulu. Baru nanti setelah itu kalian mencari harta karun sesuai dengan petunjuk yang ada di kertas kuning. Sampai sini ada pertanyaan? Waktunya berapa, Pak? Waktunya 10 menit.
Ya, oleh karenanya kalian manfaatkan waktu 10 menit itu dengan maksimal, dengan optimal, agar kalian mampu menemukan harta karun itu berada. Bagaimana? Harta karunnya hanya satu, jadi satu kelompok itu mencari satu harta karun sesuai dengan petunjuk yang ada di peta. Setelah waktu habis atau sebelum waktu habis kalian sudah menemukan harta karun, silakan kalian nanti berkumpul di tempat ini. Sampai sini paham? Oke, baiklah. Langsung saja, silakan masing-masing anggota kelompok perwakilan untuk memilih peta. Oke. Sekarang silakan menggabung dengan anggota kelompoknya dan kalian baca baik-baik petunjuk yang ada di peta dan kalian tentukan di mana letak daripada harta karun. Sabar ya. Sudah tahu di mana? Ya. Oke, sekarang silakan 10 menit kalian untuk mencari. Mulai dari sekarang. Sini aja. Banyak banget, oh my god. Iya, seperti aku nggak aula-aula. Pahlawan yang pada saat melakukan penjajahan Jepang, satu anak satu pahlawan. Jadi Pak, perlawanan Surabaya itu siapa pahlawannya gitu? Bukannya itu bukan Jepang. Yang melawan Jepang. Coba lihat apa ya kita itu Istana soalnya dari dulu. Iya nggak sih? Sudah ketemu? D-nya besar apa kecil? D-nya kecil. D-nya Tujuan iya. Tujuan Jepang. Gimana sekarang? Masih lama waktunya, kerjakan dengan baik, dipecahkan apa yang ada di dalam harta karun. Baik anak-anak, sudah selesai ya kalian mencari harta karun?
Dan sudah menemukan harta karunnya itu apa? Oke, sekarang Pak Agus pengen tahu. Silakan kalian sampaikan isi harta karun yang sudah kalian temukan masing-masing kelompok secara bergantian, dan silakan perwakilannya untuk menyampaikan. Silakan dari kelompok yang selesai duluan. Di sini saya menemukan sebuah pertanyaan yang pertanyaannya berisi jelaskan secara rinci tentang BPUPKI dan PPKI. Jadi BPUPKI merupakan badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yang dibentuk oleh Jepang pada 1 Maret 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Yudhistira. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang. Sidang pertamanya itu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang menghasilkan dasar negara, yaitu Pancasila. Dan sidang kedua pada tanggal 10 Juni sampai 17 Juli 1945 yang menghasilkan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya ada PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Lebih tepatnya pada saat BPUPKI dibubarkan, muncullah PPKI. PPKI melakukan 3 kali sidang. Yang sidang pertama kali pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan pengesahan Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Sedangkan sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 yang menghasilkan yaitu wilayah Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi. Dan sidang ketiga atau sidang terakhir pada tanggal 22 Agustus 1945 menghasilkan pembentukan KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat dan pembentukan Partai Nasional Indonesia. Oke, tepuk tangan. Bagaimana jawabannya, betul? Ada yang merasa kalau jawaban dari kelompoknya Damar ini belum lengkap? Sudah lengkap? Atau ada kelompok lain yang jawabannya lebih lengkap? Ada? Atau sudah cukup lengkap? Oke, tepuk tangan. Oke, silakan boleh duduk. Tadi yang selesai nomor 2 siapa? Oke ya, silakan kalian sampaikan temuan harta karun yang kedua. Jelaskan secara rinci peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah pembubaran Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta oleh golongan muda dari pengaruh Jepang ke kawasan Rengas Dengklok untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ini terjadi karena perbedaan antara golongan muda dengan golongan tua dalam melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Sudah? Oke, tepuk tangan. Jawabannya gimana, betul? Lengkap atau tidak? Ada yang ingin melengkapi? Atau ada yang merasa jawaban dari kelompoknya kalian itu lebih lengkap? Ayo, dapat tambahan poin. Atau ada yang bisa mengulangi tadi? Jawaban dari kelompok 2? Silakan, sudah cukup? Jadi apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Oke, ini lebih lengkap. Coba berdiri. Berdiri.
peristiwa Rengas Dengklok itu adalah pengamanan Soekarno dan Muhammad Hatta oleh golongan muda yang terdiri dari Soekarni, Wikana, Bemdia, Heru Saleh, dan Siti Melik. Rengas Dengklok ini tempatnya di rumah Laksamana Maeda pada 16 Agustus 1945 yang bertujuan agar Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh dan terbelenggu dari Jepang. Iya, tepuk tangan. Sudah dilengkapi oleh kelompok 6. Jadi tadi disebutkan tidak hanya secara singkat apa itu peristiwa Rengas Dengklok, tapi disebutkan tanggalnya berapa dan juga tokoh daripada golongan muda yang melakukan aksi tersebut itu siapa saja. Dan tujuannya itu apa? Agar tidak terpengaruh oleh Jepang, agar segera melaksanakan perumusan teks proklamasi dan cepat merdeka. Oke, silakan kelompok yang selanjutnya. Yuk, bagus, silakan berdiri. Kelompoknya bagus. Soal yang ketiga. Soal yang ketiga yaitu nilai-nilai apa saja yang bisa diambil dari peristiwa Rengas Dengklok. Menurut kelompok kami, yang pertama yaitu ada semangat juang, saling menghormati, pentingnya musyawarah, pantang menyerah, serta menjaga persatuan dan kesatuan. Ada yang ditanyakan? Atau ingin dijelaskan? Apa saja, Mbak? Semangat juang, Semangat juang, saling menghormati, saling menghormati. pentingnya musyawarah, pantang menyerah, menjaga persatuan dan kesatuan. Bukti daripada nilai-nilai itu apa saja? Semangat juang diambil dari mana? Dari tokoh-tokoh yang yang apa? Berhasil mendesak. Berdiri. Jadi Semangat juang itu ambil Ambil dari detik karena kemudian muda atau golongan muda yang berhasil mendesak Indonesia agar bisa segera memproklamasikan kemerdekaan. Iya, yang kemudian akhirnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Iya, tepuk tangan. Selanjutnya ada saling menghormati. Bagaimana? itu antara golongan muda dan golongan tua yang harusnya bisa menghormati pendapat dan akhirnya menjadi dan suatu hasil gitu. Ya, itu. Ada lagi selain itu? Pentingnya musyawarah. Iya, bagaimana? Jadi antara golongan muda dan golongan tua itu seharusnya bisa saling menghargai pendapat dan melalui musyawarah bisa mencapai mufakat. Iya, jadi harus saling berdiskusi, harus bermusyawarah ketika menentukan tindakan itu harus dirembuk secara bersama-sama sebelum memutuskan satu keputusan yang besar, karena keputusan itu sangat berpengaruh terhadap orang banyak. Oleh karenanya segala tindakan itu harus diomongkan secara bersama. Oke, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami mendapat pertanyaan yaitu nilai-nilai apa saja yang bisa diambil. Oh iya, maaf salah. Yaitu sebagai pemuda, apa yang akan kalian lakukan untuk menjaga semangat kesatuan
lingkungan bangsa Indonesia. Sebagai modal yang bisa kita lakukan untuk menjaga semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu mengikuti upacara bendera merah putih setiap hari Senin dengan hormat. Yang kedua yaitu menghargai perbedaan tentang perbedaan pendapat atau perbedaan antara suku dengan teman-teman kita dan dengan orang-orang di sekitar kita, sehingga persatuan dan kesatuan kita itu tetap terjaga. Yang ketiga adalah menaati tata tertib dimanapun kita berada. Yang keempat, belajar dengan sungguh-sungguh sebagai pelajar dan untuk bekal masa depan. Iya, tepuk tangan. Pertanyaannya, apakah semua yang kamu katakan tadi sudah dilaksanakan? Apa saja? Upacara bendera setiap hari Senin. Apakah mengikuti? Apakah sudah tertib? Yang kedua, menghargai perbedaan. Pada setiap pelajaran itu pasti ada perbedaan pendapat pada saat diskusi. Apakah sudah menghargai? Sudah. Apalagi? Apakah sudah menaati? Oke, kita lihat hari ini sudah taat ya. Selanjutnya, belajar dengan sungguh-sungguh. Setiap hari belajar? Oke, berarti dianggap sudah melakukan atau melaksanakan nilai-nilai yang baik. Tujuannya apa? Menjaga semangat persatuan dan kesatuan. Tepuk tangan. Oke, silakan boleh duduk. Dan yang terakhir silakan kelompoknya Maulan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu sebutkan tokoh-tokoh pahlawan Indonesia yang kalian teladani dan disertai dengan alasannya. Pertama, untuk saya sendiri, saya memilih Ahmad Subarjo karena berani mengambil langkah dalam peristiwa perumusan teks proklamasi. Beliau ini menjemput Soekarno-Hatta di Rengas Dengklok dan ikut serta dalam pembuatan teks proklamasi, yaitu pada paragraf pertama yang berbunyi, kami bangsa Indonesia dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Saya Anggun mengambil tokoh Ki Hajar Dewantara karena beliau itu berhasil membangun pendidikan Indonesia dengan mendirikan sama siswa di Yogyakarta. Beliau juga aktif dalam mengikuti organisasi. Untuk saya sendiri, Wisna mengambil nama Sultan Syahrir. Sultan Syahrir alasannya karena beliau ini berani ikut menuju golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Saya Mardani Al-Basit. Saya mengambil tokoh Khairul Soleh. Dia menjadi ketua dalam sidang gedung mikrobiologi dan berperan aktif dalam membujuk golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tentang materi Jepang, ada banyak tokoh-tokoh nasional kita. Ada siapa saja? Soekarno, Muhammad Yamin, Sutomo, Ahmad Subarjo, Khairul Saleh, Soekarni, Saifullah, Wikanah, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Dan aku harapkan kalian bisa meneladani tokoh-tokoh nasional kita, bagaimana mereka mampu berjuang bersatu untuk satu tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia. Aku harapkan kalian mampu meneladani nilai-nilai dari tokoh-tokoh perjuangan bangsa kita dan bisa nilai-nilai itu bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah sebetulnya kunci daripada pembelajaran sejarah. Oke, selanjutnya agar kalian lebih semangat lagi, Pak Agus pengen kalian tunjukkan jargon dan juga yel-yel daripada masing-masing kelompok. Dimulai dari kelompok yang terakhir, silakan.
kelompoknya apa? Nippon Pen. Kenapa namanya Nippon Pen? Oke, tepuk tangan lagi. Oke, silakan. Selanjutnya kelompoknya Mai. Ayo Mai. Wah, tepuk tangan. Tadi Samsung apa? Sejarah minat, sungguh senang. Apakah kalian senang? Senang. Oke, tepuk tangan lagi. Oke, next silakan. Ada lagi? Ulangi lagi, oke, ulangi lagi. Oke, tepuk tangan. Nama kelompoknya Romusa. Jargonnya kerja. Oke, selanjutnya yuk April. Kelompok 5, sinting senang, sing slow, hijau bunga, jaya. Oke, belum. Hijau bunga, powerful, slay, successful. Ada lagi? Hijau bunga, ikatan jomblo, Ikatan jomblo lucu dan imut. Oke, yuk silakan kelompoknya Ning. Kita bisa, kita kuat. Oke anak-anak, kalian sungguh luar biasa dan terima kasih kalian sudah sangat semangat dan sangat antusias di dalam pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya adalah aku pengen tanya, setelah pembelajaran kita hari ini, apa yang kalian dapatkan?
Saling menghargai pendapat. Diskusi, bermusyawarah. Apalagi? Kebersamaan. Solidaritas. Apalagi? Menghargai waktu. Apalagi? Apalagi? Bekerja keras. Apalagi? Apalagi? Berpikir kritis. Kekompakan. Apalagi? Semangat belajar. Apalagi? Mendapatkan ilmu tentunya. Apalagi? Bisa menyuarakan pendapat. Apalagi? Banyak ya? Banyak. Dan mudah-mudahan nilai-nilai itu kalian mampu aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan bermanfaat di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Selain itu, ada yang ingin disampaikan tentang pembelajaran kita hari ini? Kekurangan atau kesan atau bagaimana? Silakan. Silakan Fiona. Bagaimana kesan kamu dalam pembelajaran kita hari ini? Seru. Apalagi? Ya, kita bisa menyuarakan pendapat kita di depan banyak orang, depan umum. Selain itu? Ya, ini ya, menjaga solidaritas antar kelompok. Ada masukan untuk pembelajaran kita hari ini? Untuk perbaikan? Tidak ada? Oh iya, karena ini memang di luar ruangan, kita tidak ada meja. Nulisnya capek Pak karena di bawah ya. Oke, itu masukan yang sangat baik. Ada lagi? Bagaimana mencari harta karunnya? Seru? Seru. Lebih seru kalau misalkan bisa lebih jauh kemana? Oke, tempatnya kurang jauh Pak, pengen lebih lari-lari lagi. Iya, nanti ke depan Pak Agus taruh di atas lantai 3 ya. Agar lebih seru lagi, lebih semangat lagi. Oke, terima kasih anak-anak. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian selalu semangat, selalu sehat. Dan kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan materi yang masih sama, yaitu masih seputar Jepang. Dan nanti kalian silakan pelajari materi hari ini agar nanti pertemuan yang akan datang ketika Pak Gus tanyakan bisa menjawab. Sebelum Pak Gus tutup, ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah cukup jelas? Karena sudah cukup jelas, baik Pak Gus akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh kembali ke kelas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Agus hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Oke. sehat nih. Mohon maaf ya Pak Agus ganggu hari ini. Kalau kemarin Ibu Nur tanya Pak Agus kosong ya jamnya ya hari ini. Oke. Alhamdulillah sehingga kita bisa sharing-sharing terkait kemarin hasil observasi yang telah Bu Nur lakukan di kelas. Kemarin Bu Nur melakukan observasi di kelas Pak Agus di kelas 11.7 nih. Betul. Untuk pelajaran sejarah di mana materinya adalah masa pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, di sini Pak Agus mengamati tidak adanya suatu perubahan di mana di sini kondisi sebelumnya itu bagaimana dan kondisi sesudahnya bagaimana? Kalau untuk kondisi sebelumnya Bu Nur di kelas 11.7 yang saya ajar itu, kebetulan anak-anak di sana itu setiap pembelajaran yang saya lakukan, baik di hari Rabu maupun di hari Kamis, itu anak-anak itu cenderung pasif, kemudian tidak ada motivasi belajar, tidak ada gairah semangat untuk
belajar sejarah. Karena memang jam saya itu kebetulan siang Bu Nur, jam 5.06 dan di hari Kamis itu jam 7.08. Jam 7.08. Ya, sehingga anak-anak cenderung pasif. Nah, terus Pak Agus mencoba mencari solusinya ya Iya, kemarin. betul. Nah, di KBM kemarin itu terasa gimana? Ada perubahannya bagaimana setelahnya? Kalau saya lihat dan saya perhatikan, saya amati itu terasa sekali Bu Nur perubahannya. Betul sekali saya rasakan perubahannya. Dari anak-anak yang pasif, kemudian tidak ada motivasi atau semangat belajarnya, pada hari kemarin, Selasa ya. iya itu anak-anak itu motivasi belajarnya itu terasa sekali, semangat belajar sejarahnya itu terasa sekali. Nah, terus kemudian Mas Agus, tentang keberhasilan yang Pak Agus peroleh saat kemarin dan sebelum itu, kira-kira kalau ada di skala prioritas itu ada di skala 1 sampai 10 itu posisinya sebelum dan sesudah itu bagaimana? Kalau saya amati sebelum pembelajaran yang saya lakukan kemarin, itu saya pikir atau saya kira itu masih di rentang ini 5 Bu Nur. Iya, itu saya berikan nilai 5 karena memang anak-anak sangat fasih Bu Nur, apalagi di jam ke-7 dan 8 itu banyak anak-anak yang duduknya di belakang itu ada yang tertidur. Itu yang kemudian saya, aduh ini bagaimana ya kok anak-anak setiap pembelajaran yang saya lakukan di hari Kamis itu kok anak-anaknya kok tertidur. Jadi saya tuh harus bagaimana. Nah, dan setelah pembelajaran kemarin itu terasa sekali perubahannya. Dan saya memberikan nilai 9. Alhamdulillah, dari 5 sampai sekarang iya, betul, 9. Karena perubahannya sangat terasa Bu Nur. Alhamdulillah. Nanti harapannya dikembangkan lagi sampai berapa Pak Agus? Tentu saja sempurna lah Bu Nur, 10 kalau bisa. Iya. Pengennya sampai 10 ya. Iya. Oke. Nah, terus kalau Bu Nur perhatikan kemarin itu Pak Agus sudah mempersiapkan strategi dan rencana dalam modul ajar sejarah ini ya. Udah runtut, alhamdulillah. Nah di sini Pak Agus bisa nggak menunjukkan diferensiasinya ada di mana dan kemarin apakah sudah terlaksana dengan baik diferensiasi yang dilakukan oleh Pak Agus? Kalau dari segi pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana letaknya? Kalau menurut saya itu ada di bagian konten dan prosesnya Bu Nur. Oh, konten sama proses. Kalau dari dalam segi konten, itu saya ingin mengajarkan anak-anak untuk lebih memiliki semangat juang, seperti dalam materi pendudukan Jepang itu kan bagaimana para tokoh-tokoh kita mempertahankan kemerdekaan, mengusir para penjajah, dan juga semangat juang dari para Jepang. Jepang itu kan terkenal ulet, terkenal memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, dan itu yang ingin saya angkat kepada anak-anak, bagaimana mereka agar memiliki semangat juang yang tinggi, tekun, ulet, pekerja keras, dan saya tuangkan lewat pembelajaran yang berdiferensiasi yang menggunakan model permainan dan juga metodenya mencari harta karun itu. Berarti tadi kalau Bu Nur lihat diferensiasinya terletak ada di konten dan di proses. Oh iya, satu lagi tadi prosesnya belum saya jelaskan. Kalau dari segi prosesnya Bu Nur, itu kan betul-betul saya ajarkan bagaimana mereka berkolaborasi, kemudian untuk berkomunikasi ketika dipresentasikan. Nah, kemudian kreativitas ketika saya mengajak anak-anak, ayo silakan buat yel-yel dan tampilkan yel-yelnya di depan. Nah, itu kan betul-betul anak-anak saya ajak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran abad 21. Diferensiasi kontennya dapat, di mana Pak Agus juga sudah mampu sebenarnya menggali yang merupakan notabene anak-anak itu memandang sudut Jepang itu hanya sebagai penjajah, betul, jelek ya kalimat negatifnya, tapi di sisi lain ternyata ada
positif, nilai-nilai positif dari Jepang itu sendiri yang bisa dimaknai dan bisa harapannya diimplementasikan oleh murid-murid seperti itu. Nah, terus diferensiasi prosesnya ada di tadi, dalam prosesnya anak-anak diajarkan untuk bagaimana berkolaborasi, berpikir kritis, kreatif. Oke, berarti sudah ya bisa diterima untuk diferensiasinya. Berarti yang ada di modul dengan yang dipraktekkan kemarin sudah sinkron atau belum? Saya kira sudah cukup sinkron, Bu. Sudah cukup sinkron. Nah, dalam keseharian dan kemarin praktek mengajar itu kalau menggunakan diferensiasi konten dan proses, menurut Pak Agus, apakah Pak Agus sudah memenuhi gaya belajar murid? Kalau saya pikir sangat sudah, Bu Nur. Sangat sudah. Iya, karena pada saat saya amati, jadi 1 semester ini saya amati itu ternyata di kelas 11-7 yang saya ajar, anak-anaknya ini cenderung anak-anak yang kebanyakan di dalam kelasnya itu kinestetik. Kinestetik. Itu mungkin karena banyakan di kelas itu adalah atlet, atlet. Ada atlet basket, ada silat, ada yang sepak bola juga. Jadi kemudian saya berpikir keras bagaimana caranya untuk melaksanakan pembelajaran sesuai dengan anak-anak yang ada di situ. Karena notabene anak-anak kinestetik, maka saya buat model pembelajaran yang melibatkan banyak aktivitas fisik. Oleh karenanya saya ajak anak-anak untuk keluar, saya ajak anak-anak untuk lebih melibatkan aktivitas fisik dengan model pembelajaran permainan itu tadi, mencari harta karun. Ya, mencari harta karun yang kemarin dipraktekkan itu anak-anak akhirnya nyebar ya. Tadi berdasarkan kelompoknya mencari harta karun yang sudah ada di peta. Iya, tapi saya juga tidak meninggalkan anak-anak yang mungkin lebih cenderung suka menulis. Di situ saya berikan tempat untuk anak-anak yang senang menulis, bagaimana ketika menemukan permasalahan di harta karun itu, mereka yang suka menulis itu menulis. Kemudian anak-anak yang kreatif untuk membuat yel-yel. Itu jadi saya berikan tempat-tempat anak-anak yang memiliki kecerdasan-kecerdasan yang lain agar mereka juga tidak istilahnya tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan baik gitu. Oke, Pak Agus, berarti Pak Agus sudah bisa menggali potensi diri bagaimana cara memberdayakan murid-murid yang mempunyai gaya belajar macam-macam. Iya, betul. Ya, dan alhamdulillah dengan gaya belajar yang macam-macam dan Pak Agus bisa memfasilitasi, berarti proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Bahkan diharapkan yang tadi yang sudah dirancang dalam modul itu pembelajaran yang berdiferensiasi. Betul. Alhamdulillah ya Pak Agus. Nah, terus kalau diamati menurut Pak Agus, kemarin kan Pak Agus mengikuti jalan belajarnya. Nah, itu keaktifan dari murid-murid di kelas 11-7 itu apakah sudah 100% sudah aktif semua? Kalau saya presentasikan tentu saja belum, Bun. Belum. Karena pada kenyataannya masih banyak anak-anak yang ketika saya berikan pertanyaan atau ketika saya mempersilakan mereka untuk bertanya, itu ada beberapa anak yang cenderung diam. Betul. Nah, untuk diamnya itu, untuk menggalinya, berarti Pak Agus harus bagaimana kemarin yang dilakukan? Saya tentu saja terus pancing pertanyaan, kemudian saya tunjuk satu-satu, kemudian saya bantu tentu saja, saya fasilitasi cara agar bisa menyampaikan dengan baik, agar mereka yang mungkin malu, saya berikan semangat agar bisa mampu berbicara dengan baik. Betul, Oke, dipancing, diberi pertanyaan pemantik. Betul. Nah, sehingga dengan seperti itu anak-anak itu akan lebih cenderung, ini mungkin kalau Bu Nur lihat kemarin mungkin bahasa yang disampaikan juga bukan bahasa textbook ya. Betul. Bahasa mereka sendiri. Ya alhamdulillah di situlah pelan-pelan anak-anak mulai kelihatan aktif dan mulai mau kreatif, berpikir kritis. Ya itu. Nah, terus dari tadi berarti keberhasilannya
kalau di angka persen ada di berapa ya untuk keberhasilan keaktifan siswa? Kalau untuk keaktifan mungkin saya tidak bisa memberikan persentase yang sempurna, tapi karena keseluruhan sudah saya terima sudah cukup baik, mungkin di 70%. 70%, alhamdulillah. Berarti kalau memang baru 70%, mungkin Pak Agus Ibu yakin pengen meningkatkan lagi. Betul. Nah, kira-kira strategi ke depan Pak Agus dalam meningkatkan pembelajaran sejarah yang lebih aktif lagi, yang lebih baik lagi, yang lebih berdiferensiasi lagi, itu rencana tindak lanjutnya bagaimana ke depan? Kalau ke depannya, kalau untuk dalam segi meningkatkan skill komunikasi anak-anak, nanti saya rencana untuk semester ini, tahun ajaran baru, saya ingin membuat pembelajaran sejarah melalui metode yang lain, yang bervariasi. Yang pertama, mungkin saya akan mengajak anak-anak untuk debat, 1 lawan 1 atau 2 lawan 2. Yang kedua mungkin LCC. Yang ketiga tentu yang sekarang lagi booming, podcast. Anak-anak bisa menjadi memaparkan dengan bahasanya sendiri, dan itu mungkin jauh lebih secara penyerapan konten materi jauh lebih bisa diterima karena anak-anak menggunakan bahasanya sendiri dalam menyampaikan materi. Lebih bisa diterima, lebih percaya diri, dan lebih kekinian, benar. Lebih kekinian, berarti mengikuti perkembangan zaman. Iya. Oke. Nah, di sini nanti ke depan Pak Agus sudah ingin melakukan suatu usaha rencana tindak lanjut, tentunya harapannya ke depan itu pembelajaran sejarah insya Allah bukan lagi menjadi suatu momok yang intinya itu membuat anak malas belajar, mengantuk kayak gitu. Justru mungkin akan menjadi lebih eksis lagi ya Pak Agus, sehingga anak-anak lebih senang belajar sejarah. Terus bahkan mungkin bisa jadi guru sejarah inilah nanti akan cikal bakalnya menjadi guru yang favorit gitu ya. Amin, mudah-mudahan. Ditunggu-tunggu kapan, apalagi sedih kalau gurunya nggak masuk kayak gitu. Oke Pak Agus, terima kasih. Ini udah cukup banyak yang Bu Nur rekam ya dari hasil proses observasi kemarin sampai hari ini pasca observasi. Ya, Bu Nur hanya bisa mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Pak Agus ke depan bisa menjadi guru yang aktif lagi, yang lebih baik lagi, bahkan menjadi guru yang inspiratif. Sukses selalu buat Pak Agus. Hari ini cukup sekian ya Pak Agus. Monggo barangkali Pak Agus nanti ada kegiatan lain. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.